Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari nomor 1520. Temanya sama, janji Tuhan sehubungan dengan kematian. Kalau berdasarkan catatan saya, ini sudah video yang kelima. Bicara tentang janji Tuhan sehubungan dengan kematian. Suster Faustina katakan, hari ini Tuhan berkata kepadaku, aku telah membuka hatiku sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir. Yesus membuka hatinya sebagai sumber kerahiman, sebagai mata air kerahiman yang terus mengalir. Nggak pernah berhenti, nggak pernah stop. Siapapun yang datang, hati Yesus terbuka dan mengalirkan kerahimannya. Biarlah semua jiwa menimba kehidupan dari mata air ini. Yesus ingin semua jiwa menimba dari mata air kerahiman tersebut, dari hatinya Yesus. Dia mau semua jiwa. Pertanyaannya adalah, belum semua jiwa tahu tentang Tuhan. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi PR kita untuk mewartakan kerahiman Tuhan. Jadi devosan kerahiman mewartakan devosi kepada kerahiman ilahi supaya semua jiwa bisa menimba kehidupan dari mata air ini. Biarlah mereka menghampiri samudera kerahiman ini dengan pengharapan yang teguh. Biarkan bawa agar mereka leluasa untuk menggali rahmat dari mata air tersebut dengan pengharapan yang teguh. Percaya, imani, bukan ragu-ragu. Orang-orang berdosa akan memperoleh pengampunan dan orang-orang benar akan diteguhkan dalam kebaikan. Itulah yang saya selalu bilang, kita semua butuh kerahiman Tuhan. Orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang berdosa, orang yang benar. Dan hari ini Yesus bilang, buat orang berdosa, dia akan memperoleh pengampunan. Buat orang-orang benar, akan diteguhkan dalam kebaikan. Menjadi orang yang semakin hari semakin baik. Barang siapa mengandalkan kerahimanku, pada saat kematiannya ia akan dipenuhi dengan damai ilahiku. Barang siapa mengandalkan kerahimannya Tuhan. Kalau kita betul-betul mengandalkan kerahimannya Tuhan, maka waktu kita meninggal, kita akan dipenuhi dengan damai ilahi. Betul-betul merasakan damainya Tuhan. Banyak juga cerita orang yang mengalami kematian yang bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu masih ingat, yang jelas-jelas saya ingat, itu anaknya teman sesama anggota komunitas, dia meninggalnya luar biasa damai. Seperti orang tidur sampai mamanya pun gak sadar bahwa anaknya sudah meninggal. Itu yang sering saya ceritakan. Pasti juga banyak pengalaman-pengalaman lain di mana orang itu meninggal dengan damai. Contoh ya, ada seorang ibu meminta kami, Lumen Kristi, untuk mendoakan suaminya yang sedang sakit, sedang sekarat. Kami datang, kami berdoa koronka, setelah itu ya kami pulang. Dalam perjalanan pulang, istrinya telepon, bilang terima kasih, karena ternyata suaminya yang tadinya menderita dalam keadaan sekarat, akhirnya setelah didoakan, dia bisa meninggal dengan tenang. Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada si sakit untuk didoakan. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk menolong si sakit supaya dia pulang dengan damai. Luar biasa ya, kerahimannya Tuhan. Nah, saya mau kasih perbandingan. Ada orang yang nggak meninggal, susah meninggalnya. Antara hidup dan mati, antara sadar dan tidak sadar.
kita juga nggak tahu kan kenapa ya. Sementara didoakan supaya Tuhan memberikan yang terbaik, tapi sementara itu juga anggota keluarga berdoa supaya dia sembuh. Jadi ya itulah permintaan orang kan, boleh berbeda-beda ya. Kalau kita melihat kondisinya, kita berdoa minta supaya Tuhan kasih yang terbaik, supaya Tuhan mengampuni dosanya, supaya dia bisa pulang dengan damai. Tapi kalau di pihak lain ada yang tetap berharap, Tuhan saya mau mukjizat, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan hidupkan lagi dia, buat dia sadar. Nah, kita nggak pernah tahu persis apa yang terjadi. Tapi saya mau kasih sedikit masukan buat teman-teman semua. Mungkin aja beberapa dari kita masih nggak bisa mengampuni. Kayaknya rugi ya kalau mengampuni dia yang sudah menyusahkan saya, menyakiti saya, menipu saya, merugikan saya. Kalau saya mengampuni dia, kayaknya saya rugi. Oleh sebab itu, kadang-kadang atau banyak orang yang masih sudah mengampuni katanya, tapi belum sepenuh hati. Nah, sebetulnya kalau kita mengampuni tapi belum sepenuh hati, sebetulnya kita masih kasih kuasa ke mereka untuk menguasai kita. Contoh yang gampang, saya mengampuni si A, tapi kalau ingat nama dia, saya ingat lagi semua kejahatan dia. Mengampuni. Tapi kalau ingat, saya kesel lagi. Artinya kan tanpa saya sadari, saya masih memberi kuasa kepada si A itu untuk menyusahkan saya. Oleh sebab itu, mari kita belajar mengampuni dengan tuntas. Supaya kita tidak terus dirantai, diikat oleh hidup kita yang lama. Mari Bapak Ibu, dengan kita berdoa buat orang-orang yang sedang sekarat, kita bisa menikmati juga janji-janji Tuhan, tapi juga sekaligus mungkin bagian dari kita untuk mengevaluasi diri. Apakah masih ada hal-hal yang kita pegang, kita keep, kita sayang-sayang, kalau saya lepas. Mulai sekarang lepaskan. Dalam masa prapaskah ini, minta Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa melepaskan. Karena yang paling susah kan katanya mengampuni. Minta Tuhan, minta kuasa Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Karena dengan kita mengampuni, contohnya ya, kalau kita mengampuni si sakit yang sekarat pun bisa pulang dengan damai. Udah nggak ada utang piutang lagi sama kita. Tapi kalau kita masih pegangin seolah-olah dia juga belum bisa pulang dengan damai karena masih ada hitung-hitungan sama kita. Mungkin kita bisa ingat orang yang bersalah pada kita ya. Tapi biasanya kita nggak ingat kalau kita bersalah pada mereka. Kita ingat doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Mari kita belajar mengampuni. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.